Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar itu nikmat kita dilahirkan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat adalah suatu pemberian Allah kepada hamba yang bermanfaat, justru diberikan Allah kepada hamba tersebut semata-mata ihsannya Allah kepada hamba. Oleh karena demikian bersyukur kita sebagai umat Muhammad, umat yang paling mulia, umat yang paling baik di antara umat yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan sendiri dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu hai umat Muhammad, umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Apa hikmah umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia kepada berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, melarang kemungkaran, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, pandailah kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita termasuk hamba yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kita syukur akan nikmat Allah, akan Allah tambahkan nikmat. Itu janji Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur akan nikmat Allah, maka tunggu azab Allah sangat pedih. Oleh karena demikian, macam mana mensyukuri nikmat? Kita bawa ataupun kita membawa nikmat yang Allah berikan kepada tempat ke mana nikmat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Taba nikmat yang niyu oleh Allah bat tempat ho giyu oleh Allah. Nikmat mata ke mana kita bawa? Nikmat mulut ke mana kita bawa? Nikmat iaitu tangan ke mana kita bawa? Nikmat kaki yang Allah berikan ke mana kita bawa? Nikmat harta yang telah diberikan ke mana kita bawa? Nikmat kita yang telah dihasilkan oleh Allah ke mana kita bawa? Anak kita merupakan juga nikmat, ke mana kita bawa? Pangkat jabatan, kekuasaan juga itu nikmat Allah, ke mana kita bawa? Kalau memang kita sadar yang bahwa kita milik Allah, harta milik Allah, pangkat jabatan milik Allah, anak milik Allah, bawalah ke mana Allah suruh bawa nikmat tersebut. InsyaAllah termasuk kita orang-orang yang bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi di antara nikmat juga yang paling besar yang khatib ungkapkan tadi adalah yaitu kita dilahirkan sebagai umat Muhammad, menyeru manusia kepada berbuat baik, mencegah kemungkaran. Jadilah kita umat Muhammad, umat yang sangat dimuliakan Allah. Jadilah kita umat Muhammad sebagai umat yang paling dicintai oleh Allah. Nabi kita Muhammad mendapat titel Habiballah, kekasih Allah. Sebagaimana kisah dalam Isra dan Mi'raj, apa kata Allah? Qad ittakhadtuka habiban. Aku jadikan engkau Muhammad sebagai habib, kekasih. Wa arsaltuka lin-nasi kafatan basyira wa nadhira. Dan aku utus engkau Muhammad melengkapi untuk orang Arab dan Ajam, untuk memberi kabar gembira dan kabar ketakutan. Sebagaimana Nabi Muhammad mendapat titel Habibullah, kita umatnya juga tergolong dalam Habibullah apabila dalam kehidupan kita berperilaku dengan perilaku yang baik. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wal naf'u lil muslimin, ay bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan. Dua perilaku yang tidak ada yang lebih baik di atas dua perilaku tersebut. Maknanya dua perilaku yang paling baik dalam pandangan agama. Yang pertama, beriman kepada Allah, keyakinan dalam hati kita kepada Allah, jazam yang putus. Kemudian yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang-orang Islam. Memberi manfaat ada 4. Yang pertama, memberi manfaat bil maqal, dengan lisan. Kita bisa mengajarkan ilmu,
kita bisa memberi nasihat yang baik, mengajak umat daripada kejahatan kepada kebajikan, melarang daripada perbuatan kejahatan. Mari sama-sama kita melakukan ibadah kepada Allah, karena dunia ini buat sementara. Jadikan dunia ini ad-dunya mazratul akhirah. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat bercocok tanam untuk supaya kita bahagia mulai alam barzakh, alam mahsyar sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, bil maqal, dengan lisan, berilah manfaat kepada orang lain dengan lisan. Yang kedua, bil jah, dengan kekuasaan. Kita diberi pangkat jabatan oleh Allah, kekuasaan. Mari dengan kekuasaan tersebut berikanlah, buatlah program-program, kegiatan-kegiatan yang selalu menyenangkan dan menguntungkan masyarakat. Jangan mencari yaitu keuntungan daripada masyarakat itu sendiri. Berilah kepada mereka kesenangan, kegembiraan lewat program-program yang menguntungkan mereka, lewat program-program yang bisa membahagiakan mereka. Jangan kesempatan untuk menginjak dan mencari harta dari mereka. Yang usahakan pangkat jabatan yang dijuk oleh Allah, berikanlah bantuan, beri kepada masyarakat yang bisa kita berikan, yaitu berikan peluang ataupun berikan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa masyarakat itu senang. Baik ngengara-gara pangkat jabatan gejuk tanya masyarakat ubina susah. Pajak ii tunggu menduah meganda-ganda, harga ii meganda-ganda, laba RM10 kadang 10% dah coba mekat, pajak tu 12 kiban dan bayar tunggu. Oleh kerana demikian, yang diberi kekuasaan oleh Allah, bantulah dengan kekuasaan itu menyenangkan masyarakat, menyenangkan rakyat. Itu hak kita sebagai pemimpin umat Islam, anfa'un nasilin nas, yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Itulah hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Ingat, pangkat jabatan kekuasaan bukan milik kita, itu milik Allah. Allah singgahkan buat sementara. Jadikanlah pangkat jabatan yang bisa membawa kita dengan pangkat jabatan menuju surga Allah. Jangan dengan pangkat jabatan menjadi laknat dan murka Allah dan menjadi penghuni-penghuni neraka Allah. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita bantu dengan harta, bilmal, dengan harta, berilah manfaat kepada orang-orang miskin. Berapa banyak hari ini orang-orang kaya yang bakhil, tidak mau membantu fakir miskin. Berapa anak yatim di kampung yang tidak kita santuni. Berapa banyak istri-istri janda, perempuan-perempuan janda yang tidak kita bantu. Berapa banyak orang-orang yang sangat membutuhkan, kita biarkan saja. Urangnya oleh takrib jidu, bak orang kaya yang dia itu kadang-kadang pengusaha. Boleh jadi juga yang orang-orang alim yang telah diberi kaya oleh Allah, baik gaduh pegah tapi sedekah jai manfaat. Tanya tengku baik carang pegah sedekah le manfaat. Tanya tengku apa yang sedekah ni. Baik tanya tengku biasa gaduh pegah-pegah sedekah kok jai pahala. As-sadaqatu tadfa'ul bala, gaduh pegah sedekah. Hati laki pada tengku sapu hang gebi. Baik menan tanya tengku orangnya. Pakon tidak, kenapa tidak berjalan kadang-kadang dakwah yang kita lakukan. Tengku itu bakhil. Hidup si fikri pada tengku. Seorang ulama, seorang tengku naik mobil mewah tapi dia tidak pernah menyantun orang-orang miskin. Ini juga salah dalam pandangan agama. Juga kita orang-orang kaya, mari, karena orang-orang yang pandai selalu menyimpankan hartanya, karena orang-orang yang menghabiskan hartanya di dunia pasti tinggal. Orang-orang yang meninggalkan hartanya, yang kebah harta pasti habis. Kenapa? Orang yang memberi harta di jalan Allah tinggal dan dia itu menjadi orang kaya ketika kembali kepada Allah, dan orang-orang yang selalu meninggalkan harta, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, menjadi orang-orang miskin dan akan habis hartanya. Ketika kita meninggalkan dunia ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang telah menghabiskan hartanya hari ini di jalan Allah, maka ketika dia kembali kepada Allah, setelah dia dikuburkan, kembalilah keluarga semua. Maka ketika itu Allah kembalikan semua sedekah yang kita sedekahkan menjadi teman sejati kita dalam kubur. Tetapi orang-orang yang bakhil, setelah dia meninggal, miliaran uang dia tinggalkan, ratusan hektar harta dia tinggalkan, begitu dia meninggal, habis, diambil oleh anak, istri dan wali. 30 hari meninggal kita, 100 hari dia panggil imam, dia panggil bapak kesi dan tokoh-tokoh. Dia buat kenduri, suruh bagi harta. Ada yang dapat 1 miliar, ada yang dapat 500, ada yang dapat 200 juta.
kita kembali kepada Allah, tidak kita buat apa-apa. Oleh karena demikian, jadilah kita orang yang pandai. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu. Berbahagialah orang-orang yang dia meninggalkan hartanya sebelum harta meninggalkannya. Kita banyak kadang-kadang menghadiri pemakaman orang-orang kaya. Sama ketika meninggal dengan orang miskin. Kain kafan cuma 3 lapis yang miskin, yang kaya juga 3 lapis kafan. Tidak dia bawa uang miliaran dalam kuburnya, tidak bawa dia pangkat jabatan kekuasaan yang besar dalam kuburnya, tidak bawa dia bawa mobil mewah dalam kuburnya. Yang dia bawa 3 lapis kafan dan amal solehnya. Itulah yang kita bawa. Makanya hati-hatilah dengan kekayaan. Jangan sampai kita menjadi orang miskin di hadapan Allah, kaya menurut pandangan dunia tapi miskin di hadapan Allah. Jadilah kita orang-orang kaya ketika kembali kepada Allah, orang-orang yang punya harta. Habiskanlah hartamu di jalan Allah, insya Allah engkau akan menjadi orang kaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memberi manfaat kepada orang lain bil badan, dengan kekuatan dan tenaga. Bantulah dengan kekuatan dan tenaga. Mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin. Jadilah kita hamba-hamba yang hidup di dunia sementara menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Hamba-hamba itu yang selalu memberi manfaat kepada orang-orang yang lain. Kemudian jaga kemungkaran dan cegah kemungkaran menurut kemampuan kita. Umat Muhammad, umat amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran yang merajalela hari ini yang kita lihat salah satunya adalah judi online. Judi online, tiap-tiap kedai kopi sudah ada wifi. Hampir tiap-tiap kedai kopi, kafe-kafe sekarang ini, semua kafe, hampir semua kafe ada orang main judi online. Ini yang sangat kita sayangkan. Main judi itu dosa besar. Pemimpin-pemimpin yang punya agama, pemimpin-pemimpin yang punya kekuatan, wali kota punya kekuatan, dia punya Kapolres, dia punya Dandim, punya Dinas Syariah Islam, punya WH, insya Allah punya kekuatan. Kalau ingin mencegah, mampu karena punya kekuatan. Juga bupati punya kekuatan, mereka punya kekuatan, punya Kapolres, punya Dandim, punya WH, punya Dinas Syariah Islam, mampu untuk mencegah kemungkaran. Sedangkan para ulama, para kiai, para tengku yang bisa mengajak umat lewat dakwah dengan lisan, yang melaksanakan di lapangan, yaitu pemimpin yang punya kekuatan. Kalau pemimpin yang punya kekuatan, punya ideologi agama, merasa bertanggung jawab terhadap agama, dan dia merupakan sadar diri bahwa dia itu umat Muhammad, umat yang paling baik, amar ma'ruf nahi mungkar, maka wajib dia cegah kemungkaran dengan kekuatan. Punya pemimpin yang nak kekuatan itu cegah maksiat, singgah gadah maksiat. Tengku sabi nak pegah pak mimbar, lewat dakwah, selalu mengajak lewat majlis taklim, mengajak umat, cuma sekedar batas kemampuan mengajak. Pemimpinlah yang punya kekuatan. Kalau pemimpin takut kepada Allah, saya yakin akan terberantas semua yang namanya kemaksiatan yang zahir. Walau kadang-kadang kemaksiatan yang tidak nampak tidak mungkin kita cari, tapi yang zahir nampaknya di kafe-kafe sekarang. Apalagi yang sekarang itu lagi sedang sibuk-sibuk dengan Piala U23, nonton bareng. Sambil nonton bareng main judi, barangkali pasang mobil, barangkali Honda, barangkali uang, main judi dengku. Uronyo, apalagi tadi malam Jumat, di Birun yang paling kita sedihkan, di pendopo bupati, buat nonton bareng. Tapi nonton bareng bukan tidak boleh, tapi yang kita sayangkan, nonton bareng bercampur laki-laki dan perempuan. Ini yang kita sayangkan. Pu syariat yang ke syariat kabeh ya. Kalau memang nonton bareng laki-laki sama laki-laki, apa salahnya? Nyokon anak-anak inang darah tak apa ngagam kanan. Pula lampu lam nonton TV. Kemana pemimpin agamanya? Nyuruh ke kejadian mak kamu dibirin demai lu anak depu kamu ini.
Di Biren sudah nonton bareng di depan pendopo Bupati Biren. Ikut Bupati juga yang namanya Aulia nonton bareng bersama anak-anak gadis kempul dengan pria. Siapa yang agam nonton nunggu nyamban syariat. Biren kota santri. Begitulah kota santri Biren. Cukup menyedihkan. Bukan tidak boleh kadang-kadang hobi namun silakan, tapi ini sama-sama laki-laki dan perempuan, anak gadis nonton bareng. Tepat duk lagi nyawa lapangan ni ke pendopo puhi tunggu. Ini yang sangat menyedihkan kita umat Islam hari ini. Bukannya pemimpin yang mencegah kemungkaran, bahkan pemimpin di depan yang melakukan kemungkaran. Seolah-olah nonton bareng, campur aduk antara pria dan wanita. Halal menurut pandangan agama. Kenapa? Yang melakukannya pemimpin. Urang hai dengku peduk, kamu tengku dapat pegah apa? Kamu sekedar mengajak lagi umat. Yang juga pegah lewat mimbar. Ini sangat kita sayangkan. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fil lahmi khinzir." Barang siapa bermain judi, apakah judi itu loteri, apakah judi itu dadu, apakah judi itu ship, apakah judi itu nonton bola, faka'annama sabagha yadahu fil lahmi khinzir. Seolah-olah telah memasukkan tangannya dalam darah dan daging babi. Sang-sang kalau kita pasal jaro dengku lam aso dan darah bui. Imam Nawawi dalam menafsirkan hadis man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fil lahmi khinzir. Imam Nawawi menyatakan bahwa Rasulullah menyamakan antara orang makan babi dan orang main judi sama. Dari segi apa sama? Dari segi haramnya. Taban hukum haram nuku. Menyemenan urang main judi sama dengan orang memakan babi. Dalam hadis yang lain tersebut juga dalam kitab Nashihul Ibad. Juga dalam kitab saya sudah lupa dalam kitab 40 masalah agama karangan Sirajuddin Abbas. Rasulullah umpamakan orang-orang yang bermain judi. Mathalul ladzi yal'abu bin nardi thumma yaqumu fa yusalli mathalul ladzi yatawaddau bil qayhi wa dam khindir thumma yaqumu fa yusalli. Nyot kemudian barang siapa Rasulullah merumpamakan orang-orang yang main judi ketika dia datang salat azan Jumat, azan asar, azan duhur, dia tinggalkan matikan HP, masuk di kantong. Ente habis sembahyang cok HP duk bak kedai kopi main judi lom. Ketika mendengar suara adzan maghrib, dia matikan HP, dia selainkan HP, dia solat jamaah maghrib. Habis maghrib duduk lagi di kedai kopi, main lagi. Tidak tobat daripada itu main judi. Kama thalil ladzi yatawaddau bil qahi wa dam khinzir, tsumma yaqumu fa yusalli. Sama orang itu seperti berwudu dengan nanah dan darah babi. Uru-uru main judi, nonton bola, main judi taruhan. Uro Jumat gejak ba Jumat tunggu. Na getung sembayang bak kulah lajang ataupun bak kulah keran. Nyen i sembayang yang getung le urung yang tung i sembayang main judi sama dia berwudu dengan nanah dan darah babi. Nyamban hina dalam pandangan agama. Jangan kita pikir bahwa hari Jumat hari ini tidak ada penjudi dalam orang salat Jumat. Salat Jumat, nanti habis Jumat judi lagi. Tak le dengku tukang main judi, bukan menuduh. Jadi pak kampung kamu di Biren kalau kadang-kadang pemain judi saf pertama dia di kala Jumat. Nanti waktu di kedai kopi dia yang jadi bos judi lagi. Mungkin di lot temui sama saban ti. Ada hanale nampak duk draw tukang main judi no. Oleh karena demikian usahakan jangan membawa makanan haram kepada anak kita, karena di antara salah satu tanda alus syakawah yaitu kullu lahmin minal haram fannaru olabih. Tiap-tiap darah yang tumbuh daripada yang haram, maka yang cocok buat tubuh mereka adalah neraka. Makanya ayah-ayah yang kita sayang kepada anak kita, ayah-ayah yang sayang kepada istri kita, jangan sekali-kali membawa pulang nafkah yang kita bawa pulang kepada anak istri Rp1.000 pun uang haram. Bek nepo peng harum nunggu. Kerja anak tayu jak tu no baru hijak pakon peng harum nepa saukan.
jajan uang haram, pakaian kita beli dengan uang haram, buah-buahan yang kita bawa pulang selalu uang haram. Ini membuaki kepada tabiat si anak. Jadi anak-anak yang cocok buatnya tempat di neraka. Makanya disuruh untuk melakukan taat, bahkan utunong tayuja ubaru hiplung. Kenapa? Salah satunya yang kita isi kepada anak kita, mulai sperma yang masuk dalam rahim istri kita, sperma-sperma haram yang kita poding, kita makan bergizi daripada harta-harta haram. Oleh karena demikian, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 1.000 rupiah kita makan yang haram, Allah minta pertanggungjawaban. Di sekeliling kita, kita akui ada malaikat rakib atid yang tidak pernah lalai. Apa yang kita lakukan dia catat, apa yang kita kerjakan dia catat, sampai kepada orang-orang yang mengeram ketika sakit ditulis oleh malaikat rakib dan atid. Apalagi yang kita kerjakan hari ini. Karena kita ini hari ini telah ditutup mata hati kita, lupa ada malaikat rakib atid di sekeliling kita. Kalau kita duduk di kantor kadang-kadang tidak ada masyarakat yang tahu, kompak dalam rangka untuk menipu rakyat, untuk memakan uang haram. Tidak tahu Allah melihat, malaikat mencatat. Oleh karena demikian, jadilah kita umat yang baik, umat Muhammad, umat yang terbaik. Mari sama-sama kita menyeru kepada kebajikan, mencegah daripada perbuatan kemungkaran. Karena perilaku yang paling jahat hari ini termasuk juga orang-orang yang selalu mendalimi sesama Islam. Lawan hadis yang tadi, 2 perkara yang paling baik, juga 2 perkara yang paling buruk. Wa khaslatani la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma. 2 perilaku yang paling baik, yaitu yang paling buruk adalah yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wadurru bil muslimin, menyakiti orang Islam baik pada hartanya maupun pada badannya. Main judi, copeng saudara katanya dengan cara taruhan, itu juga menyakiti saudaranya. Karena tu urun talu bengeh dengku. Urun talu judi bengeh ada ingin balas dendam. Oleh karena demikian, mengambil uang juga secara haram, mendalimi saudara kita, maka kita termasuk orang-orang yang perilaku paling jelek, perilaku paling bernajis. Setelah kita kufur kepada Allah, yang kedua sifat yang paling tidak baik, yaitu wadurru bil muslimin, menyakiti orang Islam. Oleh karena demikian, marilah kita berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan ini. Barangkali bi'u'ti wa ta'nibil Allah, jadikanlah umat sebagai Allah katakan umat yang terbaik, menyeru selalu kita kepada umat yang terbaik, yang baik, yang disuruh Allah, dan mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Pemimpin yang punya kekuatan, lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan. Kami para tengku, para mubaligh, para kiai, para ulama mengajak umat lewat lisan. Kita selaku rakyat biasa tidak punya kekuatan, tidak mampu dengan lisan, kita berdoa dan kita terima dan kita dukung program-program amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan benci kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena demikian saya mohon, mari dalam kehidupan ini kita selalu berusaha jangan dalam kehidupan kawan dijadikan musuh, sedangkan musuh dijadikan kawan. Nyoka bahaya dengu. Nyulam udip ke urang yang mencegah kemungkaran bengeh tu, ke urang yang mengajak kepada kebajikan bengeh tu, dan ke urang yang selalu melakukan kemungkaran galak tu, yang selalu melakukan kemungkaran tak dukung, nyo tibalah suatu kehancuran. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka tunggu adab Allah akan kita rasakan. Jadi tengah kebibala nunggu, termasuk Aceh, termasuk Indonesia, salah satu Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Singapura, juga kita Indonesia, termasuk Aceh. Urangnya kat tengah musim panas. Nyo yang menuju oleh Allah barangkali sampai 50% nunggu. 50 derajat, barangkali 50 derajat di Mekah. Boleh jadi di Aceh juga akan 50 derajat. Itu bala dari Allah. Kenapa datang bala? Salah satu kemaksiatan yang kita lakukan, yaitu judi yang paling berat. Nyo pelong final, nyo karap final U23. Nonton bareng, main judi. Kadang-kadang yang kita sediakan yang main judi Pak Haji. Kalau kerja Haji melihaganya tukang main judi. Alah kiban Haji. Oleh karena demikian, mari sama-sama kita mohon kepada Allah
Kiranya Allah bukakan pintu hati kita, Allah nampakkan yang baik itu kerjakan, dan yang salah kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, yang mendapat bahagia dunia juga bahagia akhirat. Saya ulang sekali lagi, hamba yang baik bukan hamba tidak bersalah. Yakinlah hamba yang baik adalah hamba-hamba yang selalu tobat daripada salah dan dosa. Oleh karena demikian, selalu kita semua ini dijadikan hamba-hambanya yang baik, yang mau bertobat daripada salah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.